Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami mendapatkan materi mengenai prinsip pertukaran serta realisasinya. Sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok 10. Saya sendiri Muhammad Nafiulum dan yang satunya lagi Mas Andika Ahmad Rifai yang menjadi kameramen saat ini. Untuk langsung saja, untuk materi mengenai prinsip pertukaran dan serta realisasinya. Pada masa lalu, manusia telah mengenal yang namanya metode pertukaran melalui barter, yakni pertukaran antara barang dengan barang. Barter merupakan sebuah metode pertukaran yang tidak praktis dan telah banyak mempraktikkan kebijakan dan dalam mekanisme pasar. Disinilah kemudian timbul ide manusia untuk memiliki sebuah sistem pertukaran yang tepat guna kemudian dijadikan sebagai alat tukar yang dalam era modern sekarang bisa dikatakan sebagai uang, atau lebih modern lagi ada yang namanya e-money. Masyarakat Islam mengatur tingkah laku manusia dengan suatu nilai tertentu, tidak terkecuali tingkah laku ekonomi secara vital. Dengan ekonomi dimasukkanlah aktivitas-aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan produksi, pertukaran, serta konsumsi barang maupun jasa. Di dalam fikih sendiri, jenis pertukaran dibagi dua, yakni a'in dan dayin. A'in adalah pertukaran berupa uang maupun jasa, sedangkan dayin yakni pertukaran antara uang dan surat berharga. Sedangkan dalam sisi waktu, dalam fikih juga mengatur tentang waktu pertukaran, juga dibagi menjadi dua, yakni naqdan dan ghairu naqdin. Naqdan yakni pertukaran yang bersifat langsung, diserah terimakan saat itu juga. Sedangkan ghairu naqdin yaitu bersifat tangguh atau diserahkan di kemudian hari. Dari segi objek pertukaran dapat dilihat tiga jenis pertukaran, yakni yang pertama a'in dengan a'in, kedua a'in dengan dayin, yang ketiga dayin dengan dayin. Untuk realisasi pertukaran, yang pertama murabahah. Yang dimaksud murabahah di sini adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah adalah istilah untuk akad atau perjanjian jual beli antara bank dengan supplier untuk barang yang dipesan oleh nasabah, atau akad perjanjian antara bank dengan nasabah dengan penjual barang yang telah dimiliki bank kepada nasabah. Skemanya, untuk skema murabahah, yang pertama bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jualnya. Kedua, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad ini ditetapkan barang yang menjadi objek dan harga jual barang. Ketiga, atas akad tersebut bank syariah membeli barang dari supplier yang sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad. Supplier akan mengirimkan barang kepada nasabah atas permintaan bank syariah.
Selanjutnya, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen pemilikan. Oke, yang kedua yakni akad pertukaran salam. Salam di sini merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Jual beli salam yakni menjual suatu benda yang belum ada di hadapan mata, tetapi sifat dan harganya sudah ditentukan. Untuk skemanya di makalah kami sudah saya bentuk gambar, tapi ini saya jelaskan sedikit. Yang pertama, pembeli memesan barang kepada penjual. Kedua, akadnya adalah salam atau pesan antara penjual dan pembeli. Ketiga, proses produksi barang, yakni penjual akan melakukan pembuatan atau pengadaan barang sesuai dengan kesepakatan. Keempat, hasil produksi, yakni penjual telah selesai memproduksi barang, maka spesifikasi dan jumlah barang serta hal lainnya dicek agar sesuai dengan kesepakatan dan tidak membuat salah satu pihak kecewa antara penjual dan pembeli. Ketiga, penyerahan hasil produksi, yakni penjual akan menyerahkan barang yang telah dipesan kepada pembeli sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu 2 sampai 6 bulan, karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventory. Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan industri, semisal produksi garment, pakaian, jadi yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Salam juga bisa diaplikasikan produksi industri kayu atau mebel sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Caranya dengan sistem salam paralel, yaitu saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garment, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garment dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja tekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garment tersebut. Bila garment itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada tekanan tersebut. Kemudian tekan membayar kepada bank, baik secara mengatur maupun tunai. Untuk contoh petani, tentunya petani tembakau membutuhkan uang saat ini, sedangkan panen belum tiba, maka petani tersebut dapat meminta kepada bank syariah untuk membeli hasil panen yang akan datang, dan bank akan menjualnya kembali kepada petani tersebut dengan cicilan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Tentunya bank syariah akan menerapkan presentasi keuntungan tertentu sesuai kesepakatan. Selanjutnya, untuk istisna dan ijarah akan dipresentasikan oleh rekan Andika. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan melanjutkan realisasi tadi. Untuk yang ketiga adalah istisna, yaitu kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuatan barang menerima pesanan dari pembeli, pembuatan barang lalu berusaha melalui orang yang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi. Adapun skema atau realisasi itu ada di makalah kami. Saya jelaskan maksudnya. Yang pertama, nasabah beli barang ke bank. Yang kedua, pihak bank membeli ke
produsen. Yang ketiga ada pihak bank menjual ke nasabah. Contoh kasus di sini ada sebuah perusahaan konveksi meminta pembayaran untuk pembuatan kostum sebuah tim bola voli sebesar 10 juta. Produksi ini akan dibayar oleh pemesan sebulan yang akan datang. Harga sepasang kostum ini biasanya 60.000. Nah, sedangkan perusahaan ini bisa menjual kepada bank dengan harga 54.000. Jadi penyelesaiannya dalam kasus ini produsen tidak ingin diketahui modal pokok pembuatan kostum tersebut. Dia hanya ingin memberikan untung sebesar 2.000 per kostum atau sekitar 344.000 sekian. Jadi 10 juta tadi atau 58.000 kali 2.000 atau sekitar 3% dari modal. Oke, bisa dimengerti. Untuk yang keempat ada ijarah. Ijarah adalah akad-akad yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia. Dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi atau disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Ada sedikit menurut Ya, ada penelitian menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 DSN MUI 4 tahun 2000. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna. Yang dimaksud guna adalah manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja. Oke, saya rasa cukup sekian materi kami. Apabila ada yang bisa didiskusikan, mohon untuk ditanyakan atau diperjelas nantinya. Oke, dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.